Halo adik-adik, kalian ingin ikut seleksi mandiri Unpad, UNJ, ataupun UNY? Nah, kalian harus tahu bahwa ada materi TPA. Wah, menarik ini. Apa itu materi TPA? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, khususnya pejuang kampus tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar TPA, atau kita sebut dengan tes potensi akademik, yang ternyata dipakai di seleksi mandiri ujian tulis di berbagai universitas, yaitu Unpad, UNJ, kemudian UGM, dan beberapa PTN-PTN yang lain. Wah, menarik ini. Apa penjelasannya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi jalur mandiri, terutama jalur mandiri di tahun 2022 ini. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa itu TPA. TPA atau tes potensi akademik adalah salah satu tes yang dicanangkan oleh beberapa PTN yang untuk mengukur mulai dari daya nalar, kecepatan berhitung, dan tingkat ketelitian calon mahasiswi maupun mahasiswanya ya adik-adik. Ada setidaknya 3 indikator yang dipakai untuk menilai itu. Yang pertama adalah tes verbal. Nah, tes verbal ini berupa tes yang menyajikan model soal-soal antonim, sinonim, maupun padanan kata yang saya tampilkan di video seperti ini adik-adik. Nah, gunanya apa? Untuk menyeleksi adik-adik kecepatan untuk mengambil keputusan berupa kata-kata ya adik-adik. Jadi di situ pastinya adik-adik akan disuguhi dengan kecepatan berpikir. Mulai dari tadi antonim, sinonim, maupun padanan kata ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah tes angka. Nah, untuk di fase tes angka ini, adik-adik akan disukai dengan model soal-soal deret, kemudian deret aritmatika, kemudian logika matematika, maupun deret abjad adik-adik. Yang model soalnya seperti ini ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah model soal tes spasial adik-adik. Nah, tes spesial ini adalah tes yang akan disuguhkan kepada adik-adik berupa gambar yang meliputi pencerminan, kemudian perputaran gambar, ataupun padanan gambar ya adik-adik. Nah, mungkin ada banyak variasi yang mungkin di tahun 2022 ini yang jauh lebih spesifik ya adik-adik, yang modelnya kurang lebihnya seperti ini ya adik-adik. Nah, itu adalah pengertian dan model soal-soal TPA atau kita sebut dengan tes potensi akademik adik-adik. Lalu TPA ini gunanya apa sih kalau misalnya adik-adik belajar mulai dari sekarang? Nah, perlu diketahui bahwa beberapa PTN atau tes mandirinya PTN-PTN ternama di Indonesia masih memakai salah satu indikator penilaiannya calon mahasiswa maupun calon mahasiswanya berupa salah satunya adalah tes TPA. Nah, kira-kira di mana saja sih PTN-PTN yang
menyelenggarakan tes TPA? Nah, yang pertama adalah di seleksi SMUP Unpad atau kita sebut dengan seleksi mandirinya di Universitas Pajajaran, adik-adik. Nah, perlu diketahui bahwa di Universitas Pajajaran mempunyai dua bentuk jalur tes di seleksi mandirinya, menggunakan nilai UTBK ataupun di jalur seleksi ujian tulisnya. Nah, yang di bagian ujian tulisnya ini salah satu materinya adalah tes TPA itu ya, adik-adik. Kemudian yang kedua adalah tes seleksi Penmaba UNJ atau seleksi mandirinya Universitas Negeri Jakarta. Dan yaitu selain materi TKA Saintek maupun TKA Sosum. Kemudian selanjutnya di UM-UGM adik-adik atau seleksi mandirinya UGM yang kita tahu bahwa adik-adik bisa ujian di Yogyakarta maupun di Jakarta. Nah, salah satu materinya selain nilai UTBK adalah seleksi ujian tulisnya. Yang pertama adalah TPA, kemudian yang kedua adalah materinya TKA Saintek maupun TKA Sosum ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah di SMUNY atau seleksi mandirinya di Universitas Negeri Yogyakarta, adik-adik. Bahkan TPA menjadi satu-satunya seleksi atau materi yang diberikan kepada adik-adik yang ingin masuk di UNY jalur seleksi ujian tulis. Adik-adik bisa ujian di rumah secara online, kemudian yang kedua adalah bisa ujian di sekitar UNY ya adik-adik. Nah, itu adalah beberapa PTN yang menyelenggarakan ujian TPA di jalur masuknya. Mungkin setelah pengumuman UTBK SBMPTN ada beberapa PTN yang mengupdate lagi tes TPA ini. Yang intinya sebenarnya adalah TPA ini menjadi salah satu indikator saja untuk menilainya di jalur seleksi. Nah, kemudian adik-adik, apa yang perlu adik-adik lakukan ketika adik-adik ingin maksimal atau menguasai TPA? Nah, setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik yang ingin maksimal menguasai materi TPA. Yang pertama adalah silahkan belajar lebih sering di soal-soal TPA. Karena ingat, soal TPA tidak ada materinya di sekolah. Kemudian yang kedua, silahkan kumpulkan variasi-variasi soal-soal TPA yang ketika adik-adik sudah mengumpulkannya, adik-adik mungkin akan jauh lebih pede dan tentunya adik-adik akan tahu mana soal-soal yang akan keluar di berbagai PTN itu. Kalau misalnya adik-adik tahu, Kak, kalau misalnya di Penmaba UNJ itu namanya bukan TPA, atau misalnya di SMUP Unpad juga bukan TPA, tetapi sistem penilaiannya kan ada spasial, kemudian ada deret, kemudian ada nalar gambar, ya sama aja sebenarnya, itu namanya juga TPA. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan adik-adik mudahkan di setiap aktivitasnya dan tidak lupa lolos di jalur mandiri maupun di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.